Oligarki dan dinasti politik di pemilu Filipina 2022. Hai Sobat Rumah Pemilu, ketemu lagi nih dengan saya Amalia Salabi. Ini sesuai janji ya, kita akan bahas serba-serbi mengenai pemilu Filipina 2022 dari A sampai Z. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas mengenai tata cara pungut hitung dan perlindungan hak pilih, sekarang kita akan bahas oligarki dan dinasti politik di Filipina. Nah, sebelumnya buat yang belum tahu apa itu oligarki, jadi kalau menurut Jeffrey Winters nih, Jeffrey ini adalah seorang ilmuwan politik. Nah, menurut dia, oligarki itu adalah politik mempertahankan kekayaan. Jadi ada dua kata kuncinya ya di sini, yaitu politik pertahanan dan kekayaan material. Jadi oligarki itu pasti orang yang kaya raya, very wealthy, yang punya kepentingan untuk mempertahankan kekayaan. Terus dinasti politik nih, namanya dinasti gitu ya. Dia seperti kerajaan, jadi dia merujuk pada kekuasaan politik yang dipegang oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dari ayah ke anak, dari suami ke istri, atau dari anaknya ke anaknya lagi. Bisa juga dari sepupu ke sepupu. Nah, dengar definisi ini nih, kira-kira kamu pernah nggak sih lihat fenomena dinasti politik? Mungkin di negara kamu atau di daerah kamu? Nah, kalau kamu tahu, jangan lupa tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk ke topik bahasannya, tapi saya mau ingetin dulu nih, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita tetap bisa belajar bareng ke depannya. Ya, jadi teman-teman, kunjungan pemantauan pemilu Filipina 2022 yang kemarin itu memang memberikan banyak kesan. Salah satunya, saya ngelihat bahwa kontestasi di pemilu Filipina itu betul-betul riuh dan juga habis-habisan gitu. Karena gimana enggak nih ya, di sepanjang jalan raya di kota-kota, mulai dari Manila, Legazpi, Daraga, sampai lanjut terus ke Iriga, juga Sorsogon, ruang publik itu tuh penuh dengan poster para kandidat. Nah, ini juga terjadi di provinsi lain, misalnya Provinsi Visayas. Nggak cuma poster kampanye, bahkan yang jamak ditemukan, tapi juga ada banyak mobil-mobil kampanye yang keliling di jalan-jalan raya dan di jalan-jalan komplek. Nah, mobil itu juga nggak cuma menampilkan poster kandidat gitu ya, kayak di Indonesia misalnya, tapi juga mereka menyuarakan jingle para kandidat. Contoh jingle kandidat kayak apa? Kayak gini nih. Nah, itu salah satunya teman-teman. Yang lain juga punya jingle dengan musik yang ya cukup menarik gitu ya untuk bisa didengar. Dan mobil itu uniknya mereka keliling setiap hari gitu, literally setiap hari. Jadi mau itu hari kerja, mau hari libur apalagi, dia bakal akan terus keliling gitu ya dari rumah ke rumah untuk bisa kampanye. Terus juga yang tidak ada nih fenomenanya di Indonesia, di sana itu ada poster kampanye berukuran super besar yang menampilkan kandidat dari calon gubernur sampai calon anggota councilor atau dewan kota atau municipality. Jadi mereka tidak hanya kampanye sendiri-sendiri, tetapi tandem sama calon-calon lain dari satu partai yang sama, atau bisa juga ya karena mereka mau tandeman aja gitu, karena mereka sama-sama mengusung satu kandidat presiden yang sama. Nah, mungkin karena si calon gubernurnya itu populer gitu ya, atau calon wali kotanya itu berasal dari dinasti politik yang kuat di daerah itu, maka mereka merasa, wah kayaknya akan menguntungkan nih gitu ya buat gue bisa gabung sama si tandeman atau si satu tim itu. Poinnya, para kandidat itu mau menyampaikan ke pemilih bahwa ini pemilu serentak. Kamu ayo milih calon-calon yang berasal dari satu paket tandeman yang sama, dan mereka berharap bisa mendapatkan koetal efek atau efek ekor jas dari elektabilitas atau favoritas masyarakat terhadap suatu kandidat presiden atau gubernur di daerahnya. Nah, tumplek-pleknya semua pemilihan kecuali pemilihan barangay itu jelas membuat pemilih jadi kesulitan untuk mengenal semua kandidat, bahkan kandidat presiden.
Di Filipina itu teman-teman ada calon presiden. Nah, dari semua pemilih yang saya wawancara, itu tidak ada yang bisa menyebutkan nama seluruh calon presiden. Ya paling jago pemilih bisalah nyebutin 6 calon gitu. Yang paling sering disebutin namanya adalah Leni Robredo, dia wakil presiden Filipina. Terus Bongbong Marcos atau anak mantan presiden Filipina yang merupakan seorang diktator di zamannya. Lalu Isko Moreno, dia ini artis dan wali kota Manila. Juga Manny Pacquiao, mantan petinju dunia dan seorang senator. Nah, untuk pemilu senatornya, ya namanya Chis Escudero, Jinggoy Estrada, terus Gringo Honasan, Alex Lacson, Mingguita, juga Robin Padilla. Oh ya, 2 lagi itu ada Joel Villanueva dan Mark Villar. Nah, itu nama-nama yang paling mudah ditemukan poster kampanyenya. Terus konteks pemilu lokal. Nah, materi kampanye dan kampanye kandidat dari keluarga politik itu juga mendominasi di daerah. Di Legazpi misalnya, materi kampanye keluarga politik Rosal dan Imperial itu menjamur di berbagai tempat. Gitu juga dengan keluarga bicara di daerah Daraga dan Ligao. Terus ada juga keluarga Villafuerte di Camarinesur dan keluarga Escudero, Hamor, Lee di Sorsogon. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, kok banyak banget sih keluarga politik di Filipina? Jadi teman-teman, nah ini kita ngomongin sejarah nih. Politik Filipina itu memang kental banget dengan dinasti politik. Nah, fenomena dinasti politik ini memang setua feodalisme di negeri yang namanya diambil dari Raja Spanyol Philip II. Jadi, Philip jadi Filipin. Nah, dalam buku Hantu Komparasi Nasionalisme Asia Tenggara dan Dunia, ilmuwan politik ternama namanya Benedict Anderson, orangnya sudah meninggal. Nah, dia menceritakan tuh di buku itu peta kuasa dinasti politik tertua dan terkuat di Filipina. Amazingnya, dinasti-dinasti politik yang tua ini juga merupakan oligark pemilik perusahaan besar. Perusahaannya apa aja? Macam-macam. Mulai dari properti, finansial, asuransi, bahkan mereka juga punya media massa. Nah, siapa saja tuh nama-namanya? Kalau Anderson menyebut ada keluarga Conjuangco, Aquino, Cuenco, Tiangco, dan Chioco. Kenapa banyak kok di belakangnya? Karena kok itu merujuk sebutan untuk orang Cina di Filipina. Nah, presiden pertama di Asia, teman-teman tahu nggak nih siapa? Kalau nggak tahu, namanya itu Corazon Conjuangco yang kemudian berganti nama keluarga, ngikutin nama suaminya menjadi Corazon Aquino. Nah, dia ini merupakan anggota dinasti politik paling kuat dan paling kaya dalam oligarki Filipina yang dulu mendapatkan keuntungan dari kebijakan ekonomi rezim Spanyol dan Amerika di Filipina. Terus setelah Filipina merdeka, nah konglomerat Conjuangco yang sebelumnya mereka nggak punya kekuasaan politik, akhirnya bertarung memperebutkan kursi kekuasaan. Nah, keluarga politik non-wealthy lainnya baru muncul tuh setelahnya. Ada keluarga Marcos misalnya yang merupakan elit petinggi militer sejak masa pemerintahan Amerika Serikat. Terus juga ada Lacson yang kaya karena perkebunan gula di Negro Barat. Terus dinasti politik lainnya bermunculan lahir dari orang-orang kuat daerah sepanjang sejarah politik lokal. Jadi teman-teman, para oligark dan dinasti politik atau keduanya secara historis memang mereka diuntungkan oleh pertama, kebijakan ekonomi Amerika yang membukakan pasar kepada para pengusaha, biasanya merupakan kaum blasteran, dan yang kedua, kebijakan kemerdekaan ekonomi pasca kemerdekaan yang membuka lebih banyak ruang bagi konglomerat tua. Nah, kekayaan material itulah yang dikapitalisasi sedemikian rupa untuk menguasai politik baik di level nasional maupun di level lokal. Kongres, Senat, dan Dewan Legislatif daerah itu menjadi ruang yang super terbuka bagi para dinasti politik di berbagai daerah. Sampai sini mungkin teman-teman bertanya ya, memangnya nggak pernah gitu ya ada upaya untuk memperbaiki demokrasi Filipina gitu misalnya. Kayak Indonesia nih, pernah ada reformasi di tahun 1998. Nah, sebenarnya Filipina itu pernah melakukan reformasi politik pasca pemerintahan Marcos tahun 1986.
12 tahun sebelum reformasi Indonesia. Tetapi reformasi itu memang tidak banyak merubah landscape politiknya Filipina. Kita balik lagi nih ke Anderson. Dari pengamatannya soal reformasi di Asia Tenggara juga dunia, jadi alih-alih penguatan politik rakyat, reformasi itu justru seringkali jadi alat pengamanan para politisi untuk bisa menjamin prospek masa depan politik kelas menengah. Jadi reformasi itu memang tidak ditujukan untuk bisa motong leher oligarki, yaitu aturan hukum. Sehingga fenomena di berbagai negara, baik oligarki lama maupun oligarki baru, tetap bisa hidup di zaman setelah reformasi. Rakyatnya gimana? Kita gitu ya, kita rakyat. Nah, kita tuh diminta puas dengan reformasi sejumlah kelembagaan negara yang korup, terus pembentukan lembaga negara super body seperti KPK misalnya, dan beberapa aturan hukum baru yang bertujuan memperluas partisipasi publik di politik dan pemerintahan. Nah, mengejutkannya, 36 tahun setelah jatuhnya diktator Marcos dengan istri yang super kontroversial, diberitakan oleh para konten kreator YouTube sebagai ibu negara terhedon sedunia. Nah, keluarga Marcos balik lagi ke pucuk kekuasaan. Bongbong Marcos atau disingkatnya BBM itu terpilih sebagai presiden Filipina. Dan gak cuma BBM nih guys yang ada di kekuasaan. Kakak perempuan BBM itu adalah senator yang akan menjabat sampai 2025. Terus anak laki-lakinya BBM itu terpilih sebagai anggota Kongres. Juga sepupu pertamanya itu orang berpengaruh di Kongres. Kerabat lainnya nih juga menguasai politik di Provinsi Ilocos Norte dan Kota Tacloban. Nah, wakil presidennya gimana? Wakil presidennya juga berasal dari keluarga politik yang kuat di Filipina. Siapa di sini yang tahu Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang menembak mati para pengedar narkoba? Nah, wakil presiden yang terpilih itu anaknya Rodrigo, yaitu Sara Duterte. Sara ini teman-teman sebelumnya adalah wali kota Davao yang kursinya sekarang diturunkan kepada the brother, saudara laki-lakinya Sara. Jadi klan keluarga Duterte ini menguasai jabatan wali kota Davao dan 2 periode punya kuasa di level nasional. Satunya sang bapak sebagai presiden dan satu lagi si anak perempuan sebagai wakil presiden di periode setelahnya. Nah, gimana nih dengan keluarga politik lainnya? Oke, kita bahas. Di Senat guys, 9 dari 12 kandidat terpilih itu berasal dari keluarga politik yang kebanyakan crazy rich, yaitu 2 anggota keluarga Estrada, terus Escudero, Villar, Cayetano, Zubiri, Gatchalian, Tulfo, dan Villanueva. Nah, ada fenomena menarik nih. Kalau teman-teman main TikTok, di Filipina itu ada satu artis yang populer banget, namanya Robin Padilla. Nah, karena dia populer di kalangan orang muda, dia ini berhasil menang pemilu senator dengan suara terbanyak, lebih dari 26 juta suara. Jadi perolehan suaranya Robin Padilla itu mengalahkan keluarga-keluarga politik yang kuat tadi. Kita lanjut ke pemilu lokal. Nah, ceritanya ya nggak jauh beda. Keluarga politik juga menang pemilu lokal. Suami, istri, terus sepupu suami itu memenangkan pemilu gubernur Provinsi Albay, wali kota Legazpi, dan anggota Dewan Kota Legazpi. Lalu di daerah lainnya, anak gubernur Albay, Albert Bicara, itu terpilih sebagai anggota Dewan Kota Ligao di usia yang baru 22 tahun. Terus di Daraga, Awin Baldo menang pemilu wali kota. Nah, Awin Baldo ini guys, dia adalah politisi dan pengusaha tambang yang namanya disebut oleh pelaku pembunuhan politisi Rodel Batocabe sebagai mastermind kasus pembunuhan. Jadi, so surprising gitu ya, meskipun seorang politisi itu pernah tersangkut kasus pembunuhan, dia tetap aja bisa menang pemilu. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Coba komen di bawah. Kita lanjut ke keluarga politik di Kongres. Kongres ini kalau di Indonesia itu namanya DPR. Nah, di situ ada klan keluarga politik, misalnya Salceda, Gonzales, Zigas, Lakman, Dioneda, Escudero, Lee juga Co.
Jadi berganti-ganti aja gitu ya orangnya, tapi mereka tetap dari satu keluarga yang itu-itu aja. Mereka jadi dinasti politik yang kuat karena seringkali terkoneksi dengan jejaring kekuasaan di daerah lainnya. Misalnya ya, di Western Visayas, keluarga Nava di Pulau Guimaras itu punya koneksi dengan klan politik penutur bahasa Ilonggo. Mereka juga terhubung dengan beberapa keluarga politik di tingkat nasional seperti Marcos dan Aquino. Lanjut, kita bahas, nih karena mungkin teman-teman ada yang kepo nih, ada nggak sih upaya yang dilakukan negara untuk mengurangi dinasti politik di Filipina? Jawabannya ada. Di konstitusi diterapkan pembatasan periode masa jabatan. Jadi seseorang itu nggak boleh jadi senator selama 2 periode berturut-turut. Nah, 1 periode itu 6 tahun. Terus, anggota kongres, kepala daerah, dan anggota legislatif daerah itu nggak bisa menjabat lebih dari 3 periode berturut-turut, 1 periode 3 tahun. Bahkan, presiden itu nggak boleh mencalonkan diri untuk periode kedua. Jadi, hanya 1 periode saja. Nah, pembatasan itu ternyata bisa diakalin karena seseorang bisa maju lagi setelah adanya masa jeda 1 periode. Jadi, masa jeda ini dipakai untuk mereproduksi kekuatan politik mereka. Biasanya juga, nah ini nih, di banyak kasus ya teman-teman, masa jeda itu ternyata dipakai oleh anggota keluarga lainnya untuk menggantikan kursi kekuasaan. Dan gak ada juga larangan untuk mencalonkan diri di posisi lain segera setelah selesainya masa tugas di suatu posisi. Saya kasih contoh nih, biar lebih kegambar gitu ya. Nah, di Mandaluyong, dinasti politik Abalos itu secara bergantian dengan dinasti Gonzales memerintah sebagai wali kota dan anggota kongres untuk dapil Mandaluyong. Benjamin Abalos itu jadi wali kota Mandaluyong selama 95 sampai 2004. Terus diganti oleh Neptali Gonzales II yang sudah habis 3 periode sebagai anggota kongres. Kemudian, kursi anggota kongres Neptali digantikan oleh Benjamin Abalos Junior. 3 tahun kemudian, Benjamin Abalos Junior menggantikan kuasa sang ayahanda sebagai wali kota Mandaluyong 3 periode, tahun 2007 sampai 2016. Neptali, dia kembali ke kongres lagi. Selesai 3 periode sebagai wali kota, istri Benjamin Abalos Junior, Carmelita Aguilar Abalos, dia meneruskan tahta wali kota dari tahun 2016 sampai 2022. Nah, kursi kongres Neptali Gonzales itu juga digantiin sama istrinya, Alexandria Gonzales, tahun 2016 sampai 2019. In the end of the day, setelah 21 tahun, Benjamin Abalos Senior kembali lagi ke pemilu 2022, menang sebagai wali kota Mandaluyong sampai 2025 nanti. Di pemilu 2022 kemarin, 2 dinasti politik ini ya, yang tandeman ini, mereka pasang tagar Abalos Gonzales Forever. Jadi apapun pemilunya, 2 keluarga ini yang akan tetap jadi keluarga yang berkuasa di Mandaluyong. Gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Nah, akhirnya guys, selesai juga nih bahasan kita mengenai dinasti politik yang beberapa juga merupakan oligark di Filipina. Kalau kalian heran, sama saya juga heran, kenapa ya demokrasi di era industri 2.0 di mana masyarakat itu bisa dengan mudah gitu ya dapat informasi dari mana aja, tapi masih juga ramah terhadap dinasti politik dan oligarki. Ketika dinasti politik itu menyebabkan konsentrasi kekuasaan politik di tangan suatu keluarga, nah keuntungan karena menggenggam palu kebijakan ekonomi mengubah keluarga-keluarga politik ini menjadi oligark yang menguasai kekayaan material. Sebagian lainnya jadi konglomerat karena kebijakan ekonomi pemerintah. Terus mereka ikut berebut kuasa politik, berubah jadi oligark dan bangun dinasti politik. Perlu kita sadari bahwa dinasti politik, oligarki, itu memperburuk ketimpangan sosial ekonomi politik dan mendorong terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme secara masif. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.